يا ربي بالمصطفى الله الله بارك سيدنا الله الله يا سبحاني جدلنا بالنوراني بالوالي قد رباني شيخ عبد القادر الجيلاني مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة حسن والحسين تقبل دعانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Matwali, di pembahasan video kali ini kami akan membahas sosok pangeran atau panglima tertinggi di tanah Banten. Beliau tidak lain adalah Pangeran Arya Dila. Tentu masyarakat Banten mengenali sebuah cerita rakyat yang mengisahkan seorang tokoh bernama Pangeran Arya Dila. Riwayat tokoh ini penuh dengan nuansa gaib. Konon kabarnya, Pangeran Arya Dila adalah anak dari Maulana Sultan Hasanuddin dari istri jin. Beliau juga dikenali memiliki ilmu kesaktian yang tinggi atau kini dikenal dengan istilah jawara. Dalam kehidupan nyata masyarakat Banten, keberadaan tokoh ini didukung oleh adanya dua makam di lokasi berbeda yang diyakini sebagai makam Pangeran Arya Dila. Makam pertama terletak di Banten dan yang satu lagi terdapat di Palembang. Sampai sekarang pun, meninggalnya Pangeran Arya Dila melahirkan silang pendapat. Sebagian masyarakat berkeyakinan bahwa sang pangeran memang sudah meninggal. Tetapi sebagian masyarakat yang lain menganggap bahwa Pangeran Arya Dila belum meninggal, melainkan ngehayang ke alam gaib. Menurut Abbas, penjaga makam atau kuncen makam, Pangeran Arya Dila merupakan putra seorang raja di Banten. Akan tetapi, ia sendiri tidak tahu siapa ayahnya itu. Ia kemudian bercerita kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah mendengar penuturan Pangeran Arya Dila, kemudian Sultan Maulana Hasanuddin meminta dirinya untuk membuktikan bahwa dirinya memang anak seorang raja Banten. Lalu Sultan Maulana Hasanuddin menyuruh Pangeran Arya Dila untuk merontokkan seluruh daun beringin dari pohonnya tanpa tersisa sehelai pun. Kemudian Pangeran Arya Dila pun menyanggupi permintaan Sultan Maulana Hasanuddin tersebut. Lalu Pangeran Arya Dila bertapa di pohon beringin yang akan dirontokkan seluruh daunnya itu. Dalam pertapaannya, ia meminta bantuan kepada ibu dan kakeknya agar kesaktiannya bisa merontokkan seluruh daun pohon beringin itu. Tidak lama kemudian, dengan kesaktian yang dimilikinya, pohon beringin itu ditiup oleh dirinya hingga seluruh daunnya rontok. Tidak ada daun yang rusak atau tertinggal di pohonnya walaupun hanya selembar. Setelah berhasil menjalankan tantangan Sultan Maulana Hasanuddin, Pangeran Arya Dila akhirnya diakui sebagai anak Raja Banten dan namanya menjadi Pangeran Arya Dila, kata kuncen makam. Setelah dirinya diakui sebagai anak Raja Banten, Pangeran Arya Dila diberi tugas oleh Sultan Maulana Hasanuddin untuk mengusir semua dedemit yang ada di sekitaran keraton. Setelah itu, ia pun pergi ke perairan Teluk Banten untuk melakukan tugas tersebut, yang kemudian petilasannya sampai sekarang dikenal dengan sebutan Karang Hantu atau Karangatu. Karangatu ini bersebelahan dengan Selat Sunda.
yang kemudian dibuat menjadi pelabuhan bernama Pelabuhan Karanggatu. Pada zaman dulu, tempat ini menjadi pusat perdagangan Kerajaan Banten. Sekarang, kegiatan perdagangan itu masih aktif dengan adanya pasar ikan di Karanggatu tersebut. Setelah melewati Karanggatu, terdapat juga bangunan tua berbentuk benteng, yakni Benteng Spelwick, yang dulunya adalah bekas benteng pertahanan Belanda. Singkat cerita, selain berhasil menaklukkan para dedemit, Pangeran Aryadillah pun berjasa dalam menaklukkan Prabu Pucuk Umun di Banten Girang bersama Sultan Maulana Yusuf, yang mana beliau berdua berhasil menghancurkan pusat kekuasaan Kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran kala itu. Ketika Sultan Maulana Muhammad Nasruddin menjadi penguasa Banten, kesaktiannya diperlukan oleh Sultan yang berencana hendak menyerang Palembang. Atas perintah Sultan Maulana Muhammad, ia berangkat ke Palembang untuk menaklukkan negeri tersebut. Akan tetapi, di tempat inilah pasukan yang dipimpinnya mengalami kekalahan hingga dirinya gugur. Sebagian masyarakat Banten mengatakan bahwa Pangeran Aryadillah tidak gugur perang, melainkan beliau pindah ke alam lain. Karena kesaktian yang dimiliki oleh dirinya, sebenarnya sang pangeran tidaklah gugur, melainkan menghilang dan masuk ke alam gaib, ujar Kuncen Makam. Sampai sekarang, tempat yang diyakini sebagai makam sang pangeran oleh sebagian masyarakat Banten selalu diziarahi untuk mendapatkan berkahnya. Menilik riwayat hidupnya yang memiliki kesaktian, maka sekarang banyak orang yang sedang menjalani ilmu kanuragan atau ilmu kebatinan berziarah ke makam Pangeran Aryadillah. Mereka bahkan ada yang sampai menginap berhari-hari untuk menunggu wangsit dari sang pangeran. Tak heran jika berkunjung ke makam Pangeran Aryadillah akan menemui penjara yang tidur di komplek makam, dan ada pula yang sedang berzikir di depan makam sampai semalaman. Nah, begitulah riwayat sejarah Pangeran Aryadillah yang diceritakan oleh Abbas Kuncen Makam. Semoga bermanfaat dan tunggu sejarah dan kisah para wali selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى الله الله بارك سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم يا الله يا الله محمد سيد